Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian ya Tuhan, untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Tertulis demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara yang lebih baik dalam menghadapi persoalan selain dengan mengucap syukur. Bersyukur membuat kita dapat tetap tenang dan mampu menghadapi setiap keadaan dengan baik. Terlepasnya bangsa Israel dari Mesir dengan cara yang begitu hebat dan mujizat yang dahsyat dengan segera berubah menjadi situasi yang penuh persoalan. Disebutkan dalam ayat ini bahwa mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun dengan tidak mendapat air. Lalu ketika mereka sampai di Mara, di mana ada air, airnya pahit rasanya. Masalah itu membuat mereka marah dan bersungut-sungut. Musa kemudian berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu yang kemudian diambil Musa dan dilemparkan ke sumber air yang ada, sehingga airnya menjadi manis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari berbagai situasi yang terjadi pada bangsa Israel, dan khususnya dalam perikop ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan yang merupakan pesan dari firman Tuhan bagi kita, agar dalam persoalan kita senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dan pertolongannya. Masalah yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita merupakan proses untuk membentuk kita menjadi lebih tekun dalam iman dan sabar dalam berbagai keadaan. Persoalan yang terjadi memungkinkan kita untuk melihat karya ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Dan masalah yang ada membuat kita semakin mengalami Tuhan dan semakin mengenal Dia. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, saudara, kita juga dapat bersyukur untuk kondisi yang ada hari-hari ini. Mungkin saat-saat ini kita sudah sampai kepada titik jenuh. Kita kesal dengan keadaan yang ada.
kita marah dan kita bersungut-sungut. Tapi mari saat ini saudara kita berubah. Bersyukurlah untuk setiap masalah dan persoalan yang ada. Hadapilah semuanya dengan hati yang penuh sukacita. Walaupun mungkin sulit saudara, tapi mari belajar bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Terimalah setiap situasi dan percayalah bahwa Tuhan tetap yang berdaulat dan yang mengatur semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa situasi yang saudara alami secara pribadi saat ini? Mungkin kondisi rumah tangga saudara sedang bermasalah, kesehatan saudara sedang terganggu, bisnismu gagal, studimu terhambat, dan sebagainya. Dalam semuanya itu saudara, ucapkanlah syukur dan naikkan doa kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikan saudara, dalam segala hal, bukan dalam satu atau dua hal, tapi dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang terkasih, di bagian akhir dari kisah dalam perikop ini, Tuhan membawa umatnya ke Elim. Di situ terdapat 12 mata air dan 70 pohon korma. Sungguh keadaan yang sangat luar biasa, penuh dengan berkat Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan sedang membawa saudara dan saya untuk masuk ke dalam rancangannya yang baik dan indah. Karena itu tetaplah bersyukur dalam setiap persoalan, karena Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk membawa kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami kekuatan, sukacita, semangat untuk kami semakin mengucap syukur, berterima kasih kepadamu dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kami alami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami seringkali bersungut-sungut, kami marah kepada Tuhan, kami tidak menerima situasi yang ada. Kami kesal, kami jengkel, dan komplain dalam situasi kesulitan yang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur, sebagaimana pesan dari firman-Mu ya Tuhan. Engkau menghendaki agar kami mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk situasi pandemi yang ada saat ini. Kami bersyukur untuk pembatasan-pembatasan yang ada. Kami bersyukur untuk situasi, kesulitan, dan setiap masalah pergumulan yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya dalam semuanya ini ada maksud Tuhan yang baik bagi kami. Tuhan sedang memproses kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu tekun dan setia kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Lindungi kami Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kalau ada di antara kami yang susah tidur hari-hari ini, kami berdoa mohon jamahan tangan-Mu Tuhan. Berikan tidur yang nyenyak. Berikan ketenangan dalam hati mereka, dan kuasa-Mu memampukan untuk tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah sakit penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, jamahan tangan-Mu menyembuhkan mereka. Berikan juga semangat baru kepada yang berputus asa, hiburkan hati yang susah, dan berikan jalan keluar ya Tuhan, bagi setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kami kemenangan. Di dalam-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami.
Terpujilah namamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.